Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Habihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikalus Awan, mahasiswa aktif Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, Perempatan Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan manajemen portofolio dan investasi Islam untuk memenuhi tugas dari Bapak Temi Wijaya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan penyusunan portofolio. Portofolio investasi adalah sekelompok investasi yang dimiliki investor dengan menggunakan berbagai taktik dan metode. Investor bisa melakukan kombinasi investasi sehingga tujuan investasi tercapai menjadi optimal. Diversifikasi sejumlah investasi yang membentuk portofolio dan memberikan hasil yang lebih tinggi atau paparan risiko yang lebih kecil dibandingkan jika hanya terbatas pada beberapa investasi saja. Pengelolaan portofolio yakni menyangkut pemantauan atas perilaku investasi dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan. Jika hasil, risiko, dan nilai investasi tidak sesuai dengan tujuan atau harapan, maka tindakan koreksi harus dilakukan berupa penjualan investasi dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk membeli investasi lain. Jadi, pengelolaan portofolio menyangkut monitoring dan restrukturisasi portofolio. Kemudian, saya masuk kepada investasi. Pertama, definisi investasi. Menurut para ahli, menurut William Sharp dan Gordon J. Alexander dalam bukunya Investment, menjelaskan investasi adalah pengorbanan nilai saat ini yang pasti untuk nilai mendatang yang mungkin tidak pasti. Kemudian pendapat yang kedua dari Charles P. Jones dalam bukunya Investment Analysis and Management. Investasi adalah merupakan komitmen dana pada suatu atau beberapa aset yang akan dipegang selama beberapa waktu mendatang. Jadi, pengertian investasi adalah setiap wahana di mana dana ditempatkan dengan harapan dengan memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil atau return positif. Seperti itu. Kemudian, struktur proses investasi. Yang pertama, mekanisme yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola dana yang dipertemukan melalui lembaga finansial dan pasar finansial. Artinya pertemuan antara pemilik modal dan pengelola dana. Yang kedua, lembaga finansial seperti bank biasanya menerima tabungan dan kemudian meminjamkan atau menginvestasikannya. Yang ketiga, pasar finansial adalah forum di mana penawar dan pengelola dana dipertemukan melalui perantara, seperti pasar saham atau obligasi. Kemudian memilih investasi yang cocok. Nah, analisis dan seleksi wahana investasi berdasarkan tingkat hasil risiko, nilai, perhitungan pajak, dan sebagainya dilakukan untuk memenuhi tujuan individu yang bersangkutan. Proses pemilihan ini penting karena menentukan arah kegiatan dan keberhasilan pengelolaan investasi. Kemudian kita skip saja, langsung ke resiko investasi. Nah, kita tahu sendiri dalam berbagai macam hal yang kita lakukan pasti ada resikonya. Nah, pada kali ini investasi akan mengalami resiko juga. Yang pertama, jika gagal bayar. Resiko investasi yang pertama gagal bayar. Yang kedua rugi. Yang ketiga tidak laku dijual. Yang keempat hasil investasi kecil. Itu merupakan macam-macam resiko investasi. Kemudian proses keputusan investasi. Ya, sesuai pada gambar yang dilihat di sini, ini merupakan proses urut-urutan proses keputusan investasi. Saya akan bacakan. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Yang kedua, menentukan kebijakan investasi. Ada dua macam keputusan, yakni alokasi aset, keputusan batasan jumlah dana, pajak, dan biaya lainnya. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio aktif atau strategi portofolio pasif. Yang keempat, pemilihan aset.
Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Mengaca pada backmaking terhadap indeks portofolio pasar. Kemudian kembali lagi kepada urutan yang pertama, penentuan tujuan investasi. Nah, sekian penjelasan yang dipaparkan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.